Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Kau benar-benar mengira aku sudah pergi? Saat itu, suara Lintian terdengar dari dalam formasi, dan guru negara berseru, "Bocah, berani-beraninya kau mempermainkanku? Mempermainkanmu? Kau sendiri yang serakah dan kembali lagi, bukan?" kata Lintian sambil tersenyum. Guru negara mendengus dan mencoba melarikan diri, tetapi dalam formasi itu, muncul penutup hitam yang langsung menjeratnya. Ilmu siluman guru negara tidak berguna, membuatnya terkejut. "Hanya kau yang ada di sini? Menurutmu?" Lintian muncul, dan tanduk tunggal Shenyo juga tampak. Melihat itu, guru negara pun terkejut. "Kau benar-benar Lindi. Sudah kuduga. Jadi kau sudah tahu?" tanya Lintian penasaran. Guru negara menjawab cepat, "Aku hanya menebak." Lintian melepas topengnya dan menatap guru negara, yang langsung berkata, "Memang kau. Ceritakan, kenapa kau menyamar sebagai aku?" Lintian menatap tajam pada guru negara, yang malah menyeringai, "Sebelum kau menyamar dan menanyai aku sudah curiga kau pasti punya hubungan dengan Lindi. Jadi aku manfaatkan kesempatan itu untuk menjawab beberapa pertanyaanmu. Aku tahu semua jawabanmu palsu, jadi aku gunakan keserakahanmu untuk menyerap kekuatan semua jiwa, agar aku bisa terus melacak keberadaanmu." Mendengar itu, wajah guru negara langsung berubah buruk. "Bajingan kau. Katakanlah semuanya, mungkin aku akan membiarkanmu hidup." "Lindi, kau pikir bisa menangkapku dan mengorek semua informasi dariku?" ejek guru negara. "Tidak bisa. Ku beritahu, kau tidak akan bisa benar-benar menangkapku." Sosok guru negara mulai memudar. Lintian mengernyit, dan sebelum guru negara benar-benar menghilang, dia menyeringai, "Aku tahu kau punya Shenyo tanduk tunggal di sisimu, jadi aku sudah bersiap. Kalau kau berhasil menangkapku, aku tetap bisa kabur. Kemanapun kau lari, aku akan menemukanmu," kata Lintian dingin, dan guru negara tertawa. "Benarkah? Aku tunggu." Lalu dia menghilang, masih tertawa, "Semoga kau bisa menemukanku, Lindi." Setelah guru negara menghilang, Lintian tidak marah, malah tertawa dan duduk. Saat itu, apa yang dilihat guru negara juga dilihat oleh Lintian, karena Lintian telah menanamkan spirit mind teknik Wei dalam tubuh guru negara, yang berhasil dilakukan saat musuh menyerap kekuatan semua jiwa. Tapi guru negara tidak tahu, dia mengira telah berhasil kabur, lalu kembali ke kediamannya di Guichao dengan marah. Tidak hanya itu, guru negara juga bersembunyi di ruang rahasia rumahnya. Di sana, dia berlutut di depan patung batu hitam dan berkata, "Tuanku." "Ada apa?" tanya suara serak, dan guru negara menjawab dengan muram, "Saat aku pergi ke aula hantu, aku bertemu Lindi. Dia menyamar dan mendekatiku, bahkan mencoba menjebakku agar aku berbicara. Lalu kau mengatakan sesuatu?" "Tidak, aku bilang semua itu palsu. Dan saat dia mencoba menangkapku, aku sudah siap, jadi aku berhasil kabur." "Bagus." Patung batu hitam memberi suara puas, tapi guru negara terlihat khawatir. "Aku mulai merasa takut." "Takut? Kenapa?" "Karena Lindi tahu di mana aku. Tidak mudah baginya mengetahui keberadaanmu," jelas patung batu itu. Guru negara bertanya muram, "Apa yang harus kulakukan selanjutnya?" "Gampang," jawab patung batu itu, "sudah punya rencana." "Oh?" tanya guru negara penasaran. "Dia melacakmu, tapi kau yang harus menyamar sebagai dia," jelas patung itu. Guru negara mengangguk, "Baik. Untuk sekarang, jangan menyamar sebagai dia dan jangan muncul dulu. Kalau dia tak menemukanmu, dia akan menyerah." "Baik, tuanku." Novel indah. Kalau begitu, cukup. Jangan ganggu aku lagi. Setelah itu, cahaya dari patung batu itu meredup, dan guru negara pun memutuskan untuk tidak meninggalkan rumahnya. Demi keamanan, dia menempatkan banyak penjaga dan jenderal untuk melindungi tempat tinggalnya. Orang-orang di rumah itu penasaran kenapa guru negara menambah begitu banyak penjaga. Sementara itu, Lintian membuka matanya di luar aula hantu dan bertanya, "Siapa patung batu hitam itu?" Saat itu, Lintian ingin menyelidiki patung tersebut, tapi tiba-tiba muncul kabar dari Hong Jam 6. Setelah menerimanya, Lintian pun pergi. Saat Lintian muncul lagi,
ia tiba di sebuah danau, dan Hong Jam 6 sudah menunggunya. Begitu Lin Tian muncul, ia memberi hormat, "Tuanku. Kau bilang orang dari atas menghubungimu?" "Ya, dia memberiku perintah." "Kapan dan di mana dia memberikannya?" "Kemarin." Hong Jam 6 menjelaskan, lalu mengeluarkan lempengan kayu. Lin Tian menerimanya dan melihat isinya, lalu tersenyum. "Kenapa dia tidak turun langsung?" "Dia menyuruh kita menyelesaikannya sendiri," jawab Hong Jam 6 dengan sedikit canggung. Lin Tian tersenyum, "Baiklah, sisanya biar aku yang urus." "Apa kau mau?" "Kalau aku datang kemarin, aku pasti sudah tahu jejaknya," kata Lin Tian. Dengan membuka mata ilahi, Divine Eye Skill, ia bisa melihat sisa jejak di sekitarnya. Setelah menyuruh Hong pergi, Lin Tian pun mengikuti jejak itu perlahan. Sebagai awan hantu, Lin Tian berjalan menyusuri danau, lalu masuk ke hutan, mendaki beberapa gunung, hingga akhirnya tiba di sebuah kota. Kota itu adalah kota 2 bintang, kota Sidong. Melihat kota itu, Lin Tian bergumam, apakah dia bersembunyi di kota gua barat ini? Setelah berpikir sebentar, Lin Tian masuk ke kota dan mengikuti jejak itu sampai ke sebuah rumah besar. Keluarga Gao. Lin Tian bingung, lalu bertanya pada orang di dekatnya, dan baru tahu bahwa keluarga Gao adalah keluarga besar di kota itu. Lin Tian berpikir, apakah orang yang ia kejar berasal dari keluarga Gao atau hanya tamu mereka? Tapi ia tahu orang itu belum pergi sejak masuk, jadi ia ingin menyelidikinya. Lin Tian mengetuk pintu keluarga Gao, dan saat dibuka, seorang kepala pelayan melihatnya dari atas ke bawah dan bertanya, "Siapa kau?" "Aku mencari seseorang," jawab Lin Tian langsung. "Mencari siapa?" Kepala pelayan terlihat tidak sabar, dan karena Lin Tian tak tahu siapa yang dicari, ia tersenyum, "Aku dengar kalian keluarga besar di kota ini, jadi aku ingin menjual beberapa jimat dengan harga murah kepada tuanmu." "Menjual jimat murah?" Kepala pelayan tampak ragu. Lin Tian mengangguk, lalu mengeluarkan beberapa jimat. "Lihat, ini semua dijual murah." Mata kepala pelayan langsung berbinar. "Semurah apa?" "Kalau cocok, satu bisa kutawarkan 10 juta. Kepala pelayan terkejut. Di pasaran, satu jimat penghancur bisa berharga ratusan juta, tapi Lin Tian hanya meminta 10 juta. "Bagaimana?" tanya Lin Tian sambil memperhatikan sorot mata kepala pelayan yang berbinar. Pelayan itu tampak tergoda, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kalau sudah setuju, aku akan memberimu 10. 10? Pelayan itu terkejut, dan setelah Lin Tian mengangguk, pelayan itu berkata dengan semangat, "Tunggu sebentar, aku akan bicara dengan tuan rumah." Setelah itu, pelayan tersebut menutup pintu, lalu buru-buru masuk ke dalam sebuah halaman. Di halaman itu, ada seorang pria parubaya yang sedang membaca buku dan terlihat sangat berwibawa. Pelayan itu datang dengan tergesa-gesa. Pria itu masih menatap bukunya dan berkata, "Pelayan Lu, kenapa kamu begitu terburu-buru? Ada seseorang di luar yang ingin berbisnis denganmu." "Bisnis apa yang membuatmu begitu gelisah?" tanya pria itu dengan dingin, dan pelayan Lu menjelaskan semuanya. Setelah mendengarnya, pria itu mengernyitkan dahi. "Pelayan Lu, kamu percaya pada hal yang tak masuk akal seperti itu?" Tapi dia bicara dengan sangat meyakinkan, gumam pelayan itu, sementara sang tuan berpikir sejenak, "Usir saja dia." "Tuan, menurut saya, tidak ada salahnya mencoba." Tuan rumah itu bertanya, "Kenapa dia tidak ke pasar kota saja? Kenapa langsung mencariku? Tidakkah kamu curiga?" "Itu..." Pelayan Lu tak bisa berkata-kata, dan sang tuan kembali membaca bukunya, suruh dia pergi. "Baik." Pelayan Lu pun dengan terpaksa kembali ke depan pintu, di mana Lin Tian sedang menunggu. Saat pelayan Lu membuka pintu lagi, ia menghela napas, "Maaf, sepertinya..." "Sepertinya apa?" "Tuan kami bilang, kamu pasti datang dengan maksud tertentu, jadi dia tidak mau berbisnis denganmu." Pelayan Lu bicara dengan terus terang. Mendengarnya, Lin Tian tersenyum dan melemparkan sebuah jimat. "Walaupun gagal, ini untukmu." "Terima kasih banyak," kata pelayan Lu dengan antusias sambil menerima jimat itu, dan Lin Tian pun berbalik dan pergi. "Sayang sekali," gumam pelayan Lu. Setelah itu, pintu rumah tertutup kembali, tapi Lin Tian bergumam, sepertinya tuan rumah itu sangat waspada. Kemudian, Lin Tian pergi ke gang kecil di belakang rumah Gao, lalu menjadi tak terlihat, menyelinap masuk melewati formasi pertahanan dan masuk ke rumah Gao. Rumah keluarga Gao sepi, bahkan tidak terlihat adanya ahli, yang membuat Lin Tian bingung. Namun hal itu juga memudahkan Lin Tian berjalan-jalan di dalam halaman. Dengan mata ilahi, Lin Tian bisa melihat jejak dari pintu menuju halaman.
Ketika Lin Tian berjalan ke halaman, ia melihat seorang pria sedang duduk membaca buku, dan ada jejak tidak jauh di belakangnya yang menuju ke sebuah ruangan. Apa si penyelinap itu ada di ruangan itu? Lin Tian merasa curiga, tapi tiba-tiba pria yang membaca itu berkata, "Kau memang cukup kuat." Lin Tian tak menyangka pria itu bisa menyadarinya, lalu pelayan Lu datang dan bertanya, "Tuan, ada apa?" "Orang ketiga," jawab sang tuan rumah, tapi pelayan Lu tidak mengerti, dan Lin Tian pun muncul. Melihat Lin Tian, pelayan Lu terkejut, "Bagaimana bisa?" Lin Tian tersenyum, "Sejujurnya, aku bukan datang untuk jual beli jimat." "Kalau begitu, untuk apa kau kesini?" tanya pelayan Lu dengan nada dingin, namun tuan rumah masih asyik membaca bukunya, seolah tak peduli dengan Lin Tian. Lin Tian pun berkata langsung, "Aku ahli pembasmi roh jahat, dan aku kesini karena kalian menyembunyikan makhluk licik yang sangat kuat." Pelayan Lu terpana, belum sempat berkata, tuan rumah meletakkan bukunya dan menatap Lin Tian. "Anak muda, kau bilang rumahku dihantui?" "Benar." "Kau pikir aku ini bodoh?" Tuan rumah sedikit kesal, dan Lin Tian menjawab, "Makhluk itu ada di ruangan tak jauh di belakangmu." Mendengarnya, tuan rumah makin tidak senang dan berkata dingin, "Kau menuduhku memelihara roh? Tak aneh jika roh jahat bisa menyerupai manusia sekarang, jadi kau bisa saja tidak sadar." Lin Tian menjelaskan. Tuan rumah pun tertawa sinis, "Menurutmu makhluk itu bisa seenaknya berubah-ubah? Biarkan aku lihat orang di dalam. Aku bisa membuatnya menunjukkan jati diri." Lin Tian berkata, dan tuan rumah berkata, "Itu anakku. Meski begitu, kita harus pastikan. Bagaimana jika anakmu sudah dirasuki roh jahat?" Lin Tian menatap sang tuan rumah. Tuan rumah menepuk buku di atas meja batu. "Anak muda, kalau kau bicara sembarangan lagi, aku bunuh kau." Tapi Lin Tian hanya tersenyum, "Hari ini aku akan bertemu dia yang di dalam." Setelah itu, Lin Tian langsung melompat ke arah pavilion. Pelayan Lu melongo, dan tuan rumah Gao mendengus, langsung menciptakan dinding untuk menghalangi Lin Tian. Tapi Lin Tian menggunakan teknik penembus jiwa untuk menembus dinding itu. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia sudah berada di dalam rumah. Di dalam rumah, Lin Tian melihat seorang pemuda duduk. Rambutnya menutupi setengah wajah, sementara sisi lain memandang dingin ke arah Lin Tian. "Siapa kau?" "Pembasmi," jawab Lin Tian dengan senyum. Pemuda itu mencibir, "Pembasmi?" Saat itu, tuan rumah Gao masuk dan berkata pada pemuda itu, "Tian Er, orang ini bilang kamu dirasuki roh jahat." Pemuda itu tertawa, "Ayah, kau percaya omong kosongnya?" "Tentu tidak," jawab tuan rumah. Pemuda itu lalu menatap Lin Tian, "Apalagi yang ingin kau katakan, anak muda?" "Tidak ada, hanya ingin mencoba sesuatu." Setelah bicara, Lin Tian langsung menggunakan teknik pemancing roh. Tubuh pemuda itu, Gao Tian, anak keluarga Gao, mulai bersinar merah, dan matanya menjadi buas. "Kau benar-benar cari mati." Dalam sekejap, sepasang sayap hitam tumbuh dari punggung Gao Tian, dan rambut yang menutupi wajahnya melayang, memperlihatkan setengah topeng merah dengan angka di atasnya. "Roh merah, kode 3, benar kan?" Lin Tian tersenyum, tapi Gao Tian terkejut, "Bagaimana kau bisa tahu aku?" "Aku bilang, aku ini pembasmi. Tentu saja bisa melacakmu." "Aneh sekali, para pembasmi tak terhitung jumlahnya tak bisa menemukanku, tapi kau bisa." Gao Tian merasa Lin Tian tidak sederhana. Tapi Lin Tian hanya menatapnya dan berkata dengan senyum, "Karena kekuatanku jauh di atasmu." "Anak sombong." "Tidak masalah. Yang penting aku bisa membunuhmu," jawab Lin Tian. Namun kekuatan aura Gao Tian menyebar, membuat tuan rumah Gao cemas. "Apa yang kau lakukan pada anakku?" "Anakmu yang bodoh itu sudah lama aku segel," kata Gao Tian sambil menyeringai. Tuan rumah Gao langsung marah, Kau bajingan." Lalu dia menyerang Gao Tian. Tapi serangan itu justru ditangkap oleh Gao Tian dengan mudah, dan para pelayan serta pelindung keluarga Gao di halaman pun terdiam melihatnya. Gao Tian berkata dengan gila, "Awalnya aku ingin bergantung pada keluarga Gao kalian. Sekarang, aku hanya bisa membunuh kalian semua." Pemimpin keluarga Gao terkejut, "Kau?" Namun Lin Tian tersenyum dan berkata, "Aku masih di sini." "Kau? Lebih baik datang lagi nanti," kata Gao Tian dengan mata dingin, lalu langsung muncul di depan pemimpin keluarga Gao dan menebaskan satu telapak tangan. Siapa sangka, Lin Tian langsung berada di sisi pemimpin keluarga Gao, menariknya keluar, lalu menggunakan cahaya penghakiman untuk melawan serangan tersebut. Telapak tangan Gao Tian langsung mengeluarkan asap, dan ia mundur beberapa langkah dengan marah. Melihat itu, pemimpin keluarga Gao langsung mengucapkan terima kasih kepada Lin Tian. "Terima kasih banyak." "Mundur," kata Lin Tian, dan pemimpin keluarga Gao segera menyingkir ke samping.
Kepala pelayan Lu dengan cemas bertanya, "Tuan, sekarang bagaimana?" "Jangan khawatir," pemimpin keluarga Gao mencoba menenangkan, meski ia sendiri cemas. Sementara itu, Gao Tian menatap Lin Tian dengan dingin. "Bocah, kau benar-benar suka ikut campur. Kau harus tahu mengapa aku datang ke sini." Lin Tian menatap Gao Tian. Gao Tian tertawa jahat, "Kau sudah menghancurkan banyak markas kami di dekat kota hantu barat di dunia hantu dan dewa. Tentu saja kau datang diam-diam untuk kami." "Benar, tapi ada alasan lain." "Oh ya? Apa itu?" Gao Tian penasaran. Lin Tian menjawab, "Kau telah menculik salah satu muridku. Aku ingin tahu di mana dia. Aku khawatir kau akan kecewa. Semua yang kutangkap sudah kubunuh." Gao Tian tersenyum mengejek. Senyum Lin Tian menghilang. "Oh ya? Benarkah?" "Tentu saja." Lin Tian langsung menggunakan cahaya penghakiman dan menjebak Gao Tian. Gao Tian mencoba melawan, tapi akhirnya menghilang dalam cahaya itu. Lin Tian mengernyit, semakin kuat dia, semakin sulit untuk ditangkap. Pemimpin keluarga Gao segera mendekat dan bertanya, "Bagaimana dengan putraku?" "Putramu dirasuki dan kesadarannya tersegel. Yang tersisa hanya tubuhnya, yang kini dikendalikan oleh makhluk itu." Lin Tian menjelaskan. Pemimpin keluarga Gao memohon, "Tolong, Nak, selamatkan putraku. Dia sudah kabur. Sulit untuk menemukannya." Lin Tian berkata dengan serius. Pemimpin keluarga Gao ragu sejenak lalu berkata, "Ikutlah denganku." "Ada apa?" "Mungkin ini bisa membantumu," kata pemimpin keluarga Gao sambil tergesa-gesa. Lin Tian pun penasaran dan mengikutinya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah formasi. Lin Tian bertanya, "Kau mau membawaku kemana?" "Beberapa waktu lalu, aku merasa ada yang aneh dengan putraku, jadi aku sudah berjaga-jaga." "Berjaga-jaga?" "Ya, dia terus bertanya padaku tentang sebuah teknik hantu, berkaitan dengan makhluk Sneaki." "Teknik untuk mencari jejak makhluk tersembunyi?" "Benar. Itu adalah teknik pencarian yang legendaris. Sejak teknik itu ada di keluarga kami, banyak roh Sneaki yang mencoba mencurinya. Maka dari itu, leluhur kami menyegelnya di dalam formasi ini, menunggu orang yang berjodoh. Anakku pernah ingin masuk, tapi aku menolak." Mendengar itu, Lin Tian terkejut. "Teknik pencarian?" "Ya, itu adalah salah satu dari 10 teknik hantu tertinggi di dunia hantu dan dewa." "Bagaimana leluhurmu bisa mendapatkannya?" "Aku tidak tahu. Kami hanya tahu salah satu leluhur menemukannya dan menyembunyikannya di sini, menunggu yang berjodoh. Jadi orang yang menyamar sebagai anakmu datang untuk teknik itu? Beberapa waktu lalu dia terus memaksa masuk." "Kupikir begitu." Lin Tian penasaran, "Kemampuannya jauh lebih tinggi darimu. Kalau dia mau, dia bisa mengambilnya secara paksa." "Aku juga bingung soal itu. Sepertinya kita hanya bisa tahu rencananya kalau kita berhasil menemukannya." Lin Tian bergumam dan mengikuti sang pemimpin. Saat mereka sampai di tempat itu, pemimpin keluarga Gao menunjuk barisan batu nisan. "Ini adalah makam keluarga kami. Setiap batu mewakili seseorang." Lin Tian memperhatikan tembok besar di belakangnya, di mana terdapat segel aneh dan lukisan yang berkedip. "Itulah tekniknya," jelas sang pemimpin. Lin Tian bertanya, "Sudah ada yang menelitinya?" "Dikatakan hanya kesadaran orang yang berjodoh yang bisa masuk ke dalam lukisan dan mempelajari tekniknya. Jika tidak, hanya bisa melihat tapi tidak bisa belajar. Jadi belum ada yang berhasil?" "Benar." Lin Tian menyentuh segel, tapi terpental oleh cahaya putih. Pemimpin keluarga Gao cemas, "Kau tak apa-apa?" "Aku baik-baik saja. Segel ini mirip dengan salah satu teknikku," kata Lin Tian. "Mirip dalam hal fungsi?" "Kurang lebih." Lin Tian mencoba lagi, kali ini menambahkan cahaya penghakiman ke dalam tubuhnya. Saat cahaya itu menyentuh segel, tangannya berhasil menembus dan menyentuh lukisan. Sebuah gambar muncul di hadapannya. Pemimpin keluarga Gao kagum, benar-benar orang yang berjodoh. Ia segera mengambil beberapa buku dan membolak-baliknya. Lin Tian menatap lukisan itu dan mulai menyalin isinya untuk dipelajari. Tak lama kemudian, pemimpin keluarga Gao menemukan satu buku dan memberikannya pada Lin Tian. "Ini untukmu." "Apa ini?"
Leluhur kami berpesan, siapapun yang bisa menyentuh lukisan itu, berhak menerima buku ini. Buku? Tanya Lin Tian. Ya, buku kaligrafi kosong. Katanya hanya orang yang berjodoh dengan lukisan yang bisa membacanya. Lin Tian memeriksa, memang kosong dan tebal. Apa harus pakai kekuatan cahaya penghakiman juga? Ia mencoba menyuntikkan kekuatannya, dan benar saja, tulisan mulai muncul. Setelah dibaca, ternyata isinya adalah deskripsi tertulis dari teknik pencarian itu. Sepertinya lukisan dan tulisan ini memang saling melengkapi, gumam Lin Tian sambil terus membaca. Lin Tian ragu sejenak dan berkata, beri aku beberapa hari. Apa kau bisa mempelajarinya dalam beberapa hari? Tanya kepala keluarga Gao dengan semangat. Lin Tian mengangguk, hampir. Kalau begitu, berlatihlah. Jika kamu butuh sesuatu, cari aku saja. Apapun yang kau butuhkan, akan kuberikan, kata kepala keluarga Gao penuh harap. Lin Tian mengangguk dan berkata, kau keluar dulu. Kepala keluarga Gao segera membawanya ke halaman dan berkata kepada pengurus Lu, anak muda ini akan tinggal di sini. Ah! Pengurus Lu terkejut, dan kepala keluarga Gao melanjutkan, apapun yang terjadi, kamu harus melayaninya dengan baik, mengerti? Baik, Tuan. Setelah berkata demikian, pengurus Lu langsung mengantar Lin Tian ke ruang istirahat. Kepala keluarga Gao pun buru-buru pergi, seolah ada sesuatu yang penting. Sementara itu, pengurus Lu menghela napas lega, aku bilang juga apa, kamu ini penyihir pemusnah, ya? Padahal tadinya kamu datang jual jimat. Aku hanya mencoba. Siapa sangka tuanmu tak suka jual jimat? Lin Tian tersenyum pahit, dan pengurus Lu mengerti lalu bertanya, apa benar, tuan muda kami kerasukan hantu? Baru saja kau lihat sendiri, kan? Kata Lin Tian sambil tersenyum, dan pengurus Lu bingung, tapi kenapa tuan muda kami bisa diincar hantu begitu saja? Lin Tian menduga itu karena teknik pencarian, tapi bagaimana bisa orang jahat itu tahu keluarga Gao menyimpannya? Saat Lin Tian sedang berpikir, pengurus Lu bertanya, kau punya cara melawan hantu itu? Tentu saja, kata Lin Tian dengan percaya diri. Tapi pengurus Lu khawatir, jangan-jangan dia akan menyerangku juga? Itu sulit dipastikan, jawab Lin Tian. Pengurus Lu pun ketakutan, kamu harus melindungiku, anak muda. Lin Tian tersenyum pahit, aku tidak bisa melindungimu seumur hidup. Yah. Pengurus Lu tampak sedih. Sesampainya di luar, ia berkata, ini tempat istirahatmu. Baik, jangan ganggu aku kalau tidak penting. Siap. Pengurus Lu pun bersikap sopan. Setelah Lin Tian masuk kamar, ia duduk dan mulai belajar. Sementara itu, pengurus Lu takut keluar dan hanya berani berjaga di dekat kamar sambil bergumam, harusnya aman di sini. Maka ia terus berjaga, sementara Lin Tian tekun berlatih. Di sisi lain, kepala keluarga Gao kembali setengah hari kemudian. Ia menemui pengurus Lu dan bertanya, dia belum keluar? Katanya sedang berlatih, tidak boleh diganggu. Pengurus Lu menjawab, dan kepala keluarga Gao mengangguk, kalau begitu jaga baik-baik, jangan sampai ada yang mengganggunya. Baik, Tuan. Kepala keluarga Gao pun kembali ke ruang kerjanya. Meskipun Lin Tian mengaku sedang berlatih, sebenarnya ia menyebar kesadarannya untuk mengamati keluarga Gao, terutama saat kepala keluarga Gao pergi lalu kembali dan langsung mengurung diri di ruang kerjanya. Hal itu membuat Lin Tian curiga. Apa yang sebenarnya dilakukan kepala keluarga Gao? Lin Tian merasa aneh, lalu bangkit dan keluar kamar. Saat pengurus Lu melihatnya, dia segera bertanya, sudah selesai belajar? Belum, jawab Lin Tian. Lalu kamu mau kemana? Aku ingin menemui tuanmu, kata Lin Tian sambil tersenyum. Pengurus Lu mengangguk dan mengantar Lin Tian ke ruang kerja. Saat ia mengetuk, terdengar suara dari dalam, siapa? Aku, Tuan. Ada apa? Anak muda ini ingin bertemu denganmu, jawab pengurus Lu canggung. Pintu pun terbuka, dan kepala keluarga Gao bertanya dengan antusias, sudah kau pelajari? Belum, aku hanya ingin bertanya sesuatu, jawab Lin Tian. Apa yang ingin kau tanyakan? Kemana kau pergi tadi? Kenapa terlihat terburu-buru saat kembali? Tanya Lin Tian penasaran. Kepala keluarga Gao tampak canggung. Itu. Apa tak bisa dikatakan? Sebenarnya aku pergi menemui seseorang. Oh. Siapa?
Sampai harus terburu-buru begitu? Guru dari Gao Tian. Aku pergi memberitahunya tentang Tian Er. Setelah dia tahu, dia memintaku mencari sesuatu. Aku mencarinya di ruang kerjaku, tapi tak menemukannya. Apa itu? Tanya Lin Tian. Sebuah peta. Peta? Ya. Katanya peta itu bisa menunjukkan jalan menuju Shenyou, tapi aku belum memahaminya. Gurunya ingin menelitinya. Sebelumnya aku tak mau menunjukkannya ke siapapun, tapi dia bilang, kalau aku menunjukkan itu, dia bisa membantu mencari anakku, jadi aku ingin mencobanya. Jalan menuju Shenyou? Ya. Jalan Shenyou berubah dari waktu ke waktu, jadi selalu sulit ditemukan kembali. Tapi peta itu katanya bisa membantu, hanya saja aku tak tahu cara membacanya. Kepala keluarga Gao terlihat frustrasi. Mendengar itu, Lin Tian tersenyum, boleh aku lihat? Tapi sekarang aku tak bisa menemukannya, kata kepala keluarga Gao dengan nada sedih. Namun pengurus Lu ragu-ragu dan berkata, Tuan, beberapa hari lalu, Tuan muda, atau maksudku, hantu itu, pernah masuk. Kapan? Sepertinya 4 atau 5 hari lalu, jawab pengurus Lu dengan gugup. Kepala keluarga Gao pun terkejut, kenapa kau tak bilang dari tadi? Aku kira Tuan muda hanya ambil buku. Siapa sangka? Pengurus Lu terlihat menyesal. Kepala keluarga Gao sangat kecewa, sementara Lin Tian bertanya-tanya, kenapa banyak sekali hal aneh di keluarga Gao kalian? Mendengar itu, kepala keluarga Gao menghela napas dan berkata, sejujurnya, kami telah membayar harga yang besar. Dulu kami adalah salah satu keluarga kerajaan dunia roh dan hantu. Setelah kerajaan hantu dibentuk, keluarga kerajaan melarikan diri, dan keluarga kami menyembunyikan banyak benda aneh, tapi tak ada yang tahu rahasianya. Lin Tian tak menyangka mendengar hal ini dan berkata, pantas saja banyak benda aneh di sini. Tapi tetap saja, kita terus diganggu makhluk halus. Kepala keluarga Gao mengeluh. Lin Tian menepuk bahunya, tunggu beberapa hari. Setelah aku menyelesaikan teknik pencarian ini, aku akan bantu kau mencari anakmu. Terima kasih banyak. Kepala keluarga Gao sangat senang. Namun saat Lin Tian hendak beristirahat, terdengar suara keras, kepala keluarga Gao, apakah kau sudah menemukannya? Lalu muncul seorang pria berpakaian lusuh seperti pengemis, membawa tongkat bambu hitam. Guru Bao, itu sudah dicuri, kata kepala keluarga Gao. Dicuri? Bagaimana bisa? Guru itu panik, lalu kepala keluarga Gao menjelaskan semuanya. Guru itu tampak sedih, lalu menatap Lin Tian, kamu kepala keluarga Gao? Namun Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, Bao Fan King. Guru itu mengernyit, bagaimana kau tahu namaku? Nama Bao Fan King sangat jarang diketahui orang, tapi Lin Tian tahu karena Bao Fan King dulunya adalah penipu terkenal di dunia roh dan hantu. Setelah dia dihajar oleh Lin Tian, dia malah menjadi pengikut Lin Tian di masa lalu. Lin Tian mengira tak akan pernah bertemu penipu itu lagi, tapi ternyata mereka dipertemukan kembali di sini. Namun Lin Tian belum mengungkap identitas aslinya, hanya tersenyum dan berkata, bagaimana aku bisa tidak tahu orang seterkenal kamu? Bao Fan King mendengarkan, lalu melayang dan tersenyum pada Lin Tian. Siapa namamu, nak? Yun Hantu. Lin Tian tertawa pada Bao Fan King, dan dia segera berkata, ku dengar dari Tuan Gao bahwa kamu adalah seorang pembasmi dan bisa membasmi roh jahat yang kuat, benar? Ya. Bagus, aku juga seorang ahli bela diri dan cukup kuat. Kalau kamu mau, aku bisa menerimamu sebagai murid. Bagaimana? Bao Fan King menatap Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar itu, Lin Tian tertawa pahit, masih saja pakai trik lama buat menipu orang jadi murid, ya? Kenapa? Gimana? Melihat Lin Tian bengong, Bao Fan King tak tahan untuk bertanya. Lin Tian tersenyum padanya, kalau begitu, kalau kamu bisa melukaiku, aku jadi muridmu. Tapi kalau tidak bisa, kamu yang jadi muridku. Gimana? Tuan Gao dan pelayan Lu terpana di tempat, sementara Bao Fan King bingung, apa maksudmu, anak muda? Apa aku tidak cukup jelas? Lin Tian tersenyum pada Bao Fan King. Tapi Bao Fan King tidak mau terjebak, jadi dia tersenyum lebar dan berkata, kalau begitu kita mulai saja, jangan banyak omong. Jadi, keahlian terbaikmu apa? Kan kamu si pembasmi, ya? Bao Fan King mengejek Lin Tian, dan Lin Tian menjawab, ya.
aku menyegel satu roh jahat. Kalau kamu bisa menaklukkannya dalam waktu 1/4 jam, aku akui kamu hebat dan aku akan panggil kamu guru. Tapi kalau tidak bisa, kamu harus panggil aku guru. Gimana? Setuju? Lin Tian tersenyum menantang Bao Fan King, tapi di dalam hati Bao Fan King berpikir, lihat saja, bocah bodoh, bakal kena jebak. Tapi dia berpura-pura khawatir. Ini kayaknya nggak bagus. Bao Fan King menjelaskan sambil tersenyum, tenang aja, ini roh jahat sudah dijinakkan, nggak bakal nyakitin orang. Mendengar itu, Tuan Gao khawatir, yang ini. Tapi Lin Tian menyemangati, ayo, keluarkan saja. Bao Fan King langsung mengeluarkan sebuah kotak, lalu membukanya. Sebuah awan keluar dan memancarkan cahaya hitam, bisa berubah bentuk jadi pedang, tombak, perisai, dan sebagainya. Tuan Gao dan pelayan Lu terpesona. Sementara Bao Fan King tertawa, anak muda, waktu 1/4 jam dimulai. Kalau kamu belum bisa menaklukkannya, kamu harus menyerah. Ini jenis roh ilusi yang cukup langka, kata Lin Tian tersenyum, dan Bao Fan King dengan bangga menjawab, tentu saja, sangat langka. Kalau begitu, pikirkan baik-baik. Kalau sampai rohmu terluka, kamu bakal sedih, loh, Lin Tian menyindir. Bao Fan King yakin diri, tenang saja, kamu gak bakal bisa menang. Oke, kamu jaga baik-baik. Lin Tian lalu memanggil iblis lentera. Energi kuat dari iblis itu langsung membuat roh jahat gemetar. Semua orang terkejut, dan Bao Fan King panik, bocah. Suruh kamu yang hadapi, bukan pakai bantuan roh lain. Kan kamu gak bilang begitu dari awal, kata Lin Tian tersenyum pahit. Bao Fan King buru-buru berkata, nggak boleh pakai bantuan luar. Harus kekuatan sendiri. Kamu yakin gak bakal nyesel lagi nanti? Tanya Lin Tian. Tenang, asalkan gak pakai bantuan luar, Bao Fan King bersumpah. Baiklah, kata Lin Tian. Ia lalu menggunakan cahaya penghakiman untuk langsung menahan roh itu. Bao Fan King kaget, tunggu dulu. Apalagi? Kamu pakai jurus apa? Itu teknik untuk membunuh roh jahat. Memangnya kenapa? Tidak boleh pakai itu. Bao Fan King kesal, tapi Lin Tian tertawa, kalau nggak bisa terima kalah, jangan main. Tuan Gao dan pelayan Lu merasa canggung melihat Bao Fan King yang terus ngotot. Bao Fan King ngotot, kita harus tanding secara adil, tanpa pakai kekuatan aneh-aneh. Kalau begitu, kamu bilang dari awal, syaratnya apa? Gampang. Gak pakai kekuatan luar, dan gak pakai jurus pembasmi roh. Lin Tian tersenyum, gak berubah lagi? Tidak. Baik, jangan jadi penipu ya nanti, kata Lin Tian. Bao Fan King percaya diri, tenang saja. Kali ini, Lin Tian menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyerang roh itu. Roh itu langsung menjerit, dan Lin Tian memanggil belenggu jiwa untuk mengikatnya. Dalam sekejap, roh itu tak bisa bergerak, dan Lin Tian menariknya ke hadapannya. Ia lalu menanam segel jiwa, dan menatap Bao Fan King yang kini ternganga. Bagaimana sekarang? Bao Fan King masih mau ngeles, tapi Lin Tian mengancam, kalau nggak terima, aku bunuh saja rohnya sekarang. Roh itu langsung ketakutan, dan Bao Fan King protes, kok kamu kasar banget sih? Kasar? Kamu sendiri yang mulai main-main, Lin Tian mencibir. Akhirnya Bao Fan King mengalah, baiklah, aku akui kamu guruku. Tuan Gao dan pelayan Lu terkejut. Lin Tian resmi menjadi guru Bao Fan King. Tapi Bao Fan King masih kesal, balikin rohku. Lin Tian mengembalikannya, lalu Bao Fan King menyimpannya dan berkata, tapi aku nggak hitung tadi. Semua yang hadir terkejut melihat betapa tak tahu malunya Bao Fan King. Lin Tian menatapnya dan berkata, satu pikiranku saja cukup buat menghancurkan rohmu. Mana mungkin? Bao Fan King tidak percaya. Lin Tian tersenyum, oh ya? Coba kamu lihat baik-baik. Saat Bao Fan King mengeluarkan rohnya, roh itu mulai mengeluarkan asap. Bao Fan King panik, bocah, kamu ngapain? Aku meninggalkan jejak padanya. Jadi kalau kamu macam-macam, kamu sendiri yang rugi, kata Lin Tian. Bao Fan King cemberut, kamu kejam. Pilih salah satu, balas Lin Tian. Bao Fan King, yang biasanya penipu ulung, sekarang benar-benar kesal. Tapi demi menyelamatkan rohnya, dia akhirnya berkata, aku belum bilang berapa lama aku harus jadi muridmu.
Kamu main-main lagi? Lin Tian tertawa, dan Bao Fanking langsung menyahut, Tuan Gao bisa jadi saksi. Tuan Gao hanya bisa tersenyum kaku. Bao Fanking sangat bangga. Dia menatap Lin Tian dan berkata, siapa suruh kamu tidak bilang dari awal? Meski begitu, kamu tidak boleh menginginkan Snacky MU lagi. Lin Tian berkata kepada Bao Fanking, anak muda, kamu tidak boleh menipu. Menipu? Lin Tian tak tahu harus berkata apa tentang Bao Fanking, yang masih mengancam, kalau kamu berani menyakiti hantu milikku, aku akan. Namun sebelum suaranya selesai, Lin Tian memanggil keluar hantu tersebut. Karena hantu itu sudah terkena segel jiwa, dia harus patuh pada perintah Lin Tian. Melihat ini, Bao Fanking terkejut dan menatap Lin Tian. Kamu? Ada apa denganku? Lin Tian mengejek Bao Fanking, yang mulai panik dan berkata, anak muda, jangan gegabah. Ini taruhan yang sah, kan? Lin Tian tersenyum, dan Bao Fanking cepat-cepat berkata, begini saja, selama kamu mau melepaskan kendalinya, aku akan memanggilmu Shifu. Bagaimana? Lin Tian membiarkan hantu itu kembali ke dalam, dan Bao Fanking menghela napas lega lalu cepat-cepat menyembunyikannya. Kamu bisa panggil sekarang. Lin Tian tersenyum, dan Bao Fanking mengatakan, Shifu, dengan bibirnya, namun nyaris tak terdengar. Kemudian Bao Fanking berkata dengan bangga, sudah selesai. Tuan keluarga Gao dan pelayan Lu hanya bisa menggeleng melihat segala cara Bao Fanking. Sementara Lin Tian tertawa pahit, masih main kata-kata denganku? Tidak kok, aku sudah bilang. Bao Fanking tersenyum, dan Lin Tian menatapnya, percaya nggak kalau aku bisa panggil hantu milikmu lagi? Aku sudah menyegelnya. Dia akan tertidur sebentar. Kamu tak bisa mengendalikannya, kata Bao Fanking. Setelah mendengarnya, Lin Tian tersenyum, kalau begitu tunggu saja sampai dia keluar. Bao Fanking diam-diam terus mengawasi hantu itu untuk memastikan keadaannya. Namun Lin Tian tersenyum misterius, dan tak lama kemudian, hantu itu mulai mengeluarkan asap. Bao Fanking panik, anak muda, cukup. Berhenti. Kamu bisa memilih untuk diam. Lin Tian tersenyum, dan Bao Fanking menggertakkan gigi. Baiklah, aku nurut. Aku ikuti kamu. Puas? Tolong panggil aku Shifu, kata Bao Fanking pelan, dan Tuan Gao tak menyangka Bao Fanking akhirnya menyerah. Pelayan Lu bergumam, jarang terjadi. Bao Fanking menatap mereka berdua, jangan berani-berani bilang ini ke siapapun, dengar? Keduanya mengangguk, dan Bao Fanking sedikit lega, lalu berkata kepada Lin Tian, pokoknya tak ada yang tahu kamu itu guruku. Asal aku sendiri tahu, itu cukup. Setelah berkata begitu, Lin Tian melihat ke arah Tuan Gao. Aku akan mencari hantu itu. Sudah belajar caranya? Hampir. Lin Tian mengangguk, dan Tuan Gao berkata dengan semangat, terima kasih banyak. Lin Tian mengangguk, lalu pergi. Bao Fanking langsung mengikutinya dan bertanya, kamu mau kemana, anak muda? Mau tahu? Tentu saja. Ikut saja. Lin Tian tersenyum, dan Bao Fanking pun dengan malas mengikuti. Setelah keluar kota, Bao Fanking kembali bertanya, mau apa kamu? Mencari muridmu. Lin Tian tertawa, dan Bao Fanking heran, kamu sudah belajar teknik pencarian? Kamu pikir? Aku tak percaya. Bao Fanking bersikeras, tapi Lin Tian tersenyum, kenapa tidak percaya? Aku dengar dari Tuan Gao, kamu baru belajar beberapa hari. Bagaimana bisa secepat itu? Itu karena kamu bodoh, jawab Lin Tian. Aku bodoh? Bao Fanking tersinggung, tapi Lin Tian tetap tersenyum, buka mata dan lihat bagaimana gurumu menemukan hantu. Kamu? Bao Fanking menahan emosi, tapi tak punya alasan untuk membantah. Lalu dia punya ide, dan berkata, anak muda, ayo kita mainkan permainan lagi. Permainan? Iya. Kalau kamu tidak bisa menemukan muridku, kamu bukan guruku lagi. Tapi kalau bisa, aku akan benar-benar mengakui kamu sebagai guruku. Lin Tian bercanda, apapun hasilnya, aku yang rugi. Rugi bagaimana? Kamu kan muridku, ngapain aku harus ikut permainan ini? Aku tak setuju. Bao Fanking bersikeras, tapi Lin Tian berkata, kamu tak akan pernah mau menerima kenyataan.
Tidak, kali ini pasti aku terima, kata Bao Fan King. Lin Tian malas meladeni dan mulai mencari jejak Gao Tian. Bao Fan King terus bicara sampai akhirnya mereka memasuki sebuah hutan. Anak muda, di mana ini? Tanya Bao Fan King penasaran. Lin Tian tersenyum, aku juga tak tahu, tapi muridmu sembunyi di sini. Ngomong kosong. Bao Fan King tak percaya, tapi Lin Tian terus berjalan sampai masuk ke sebuah formasi. Begitu masuk, mereka melihat hutan aneh yang penuh dengan hantu. Para hantu itu langsung bereaksi melihat dua manusia dan mengepung mereka. Banyak banget. Bao Fan King terkejut melihat banyaknya hantu bertopeng merah. Lin Tian menatap Gao Tian yang sedang duduk di atas pohon dan tersenyum. Akhirnya kutemukan kau. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Tanya Gao Tian. Sebelum Lin Tian menjawab, Bao Fan King sudah berteriak, "Hei bajingan! Serahkan muridku dan peta jalan Shenyo itu." Kamu siapa? Ejek Gao Tian, dan Bao Fan King berkata, aku gurunya Gao Tian. Ini tubuh roh, ejek Gao Tian. Bao Fan King berkata, ya, benar. Maaf, dia sudah lama kusegel. Mau sadar atau tidak, tetap sama, jawab Gao Tian sambil tertawa. Kamu? Bao Fan King kesal, tapi Gao Tian hanya tertawa. Lin Tian lalu berkata kepada Gao Tian, kamu menyusup ke rumah keluarga Gao hanya demi teknik pencarian itu, kan? Anak muda, apa yang kamu tahu? Gao Tian langsung serius, dan Lin Tian berkata, aku sudah mempelajari teknik itu. Mustahil. Gao Tian membelalak, tapi Lin Tian tersenyum, kalau mustahil, kenapa aku bisa menemukanmu? Gao Tian mulai panik, tapi para hantu di sekitarnya belum tahu apa-apa, jadi hanya saling pandang. Lin Tian menatap Gao Tian, kalau tak mau mati, menyerahlah. Kalau tidak, aku bisa menemukanmu dimanapun kau sembunyi. Gao Tian mendengus, kalau berani, ayo datang. Setelah itu, dia memerintahkan semua hantu, bunuh mereka berdua. Siap. Para hantu belum tahu seberapa mengerikannya Lin Tian, jadi langsung menyerbu ke arahnya. Bao Fan King yang melihat semua itu langsung ketakutan dan terpaku di tempat. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?